Desa Pancanegara, sebuah nama yang menyimpan jejak masa lalu yang tenang, damai, dan sederhana. Dulu desa ini adalah potret kehidupan pedesaan yang harmonis. Sawah terbentang hijau, udara sejuk tanpa polusi, dan jalan-jalan yang masih bersih dari debu. Anak-anak bermain dengan leluasa di halaman rumah. Ibu-ibu mencuci dengan air yang melimpah dari mata air alami. Kehidupan mengalir apa adanya, tanpa kekhawatiran akan longsor, tanpa keluhan tentang debu yang menutup etalase warung, tanpa rasa takut akan reruntuhan. Namun, seperti banyak desa lainnya di Indonesia, Pancanegara kini berhadapan dengan sebuah dilema. Modernisasi dan ekonomi di satu sisi, versus kelestarian dan kenyamanan di sisi yang lain. Hari ini, desa Pancanegara bukan lagi seperti dahulu. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang besar, dan perubahan itu datang dalam bentuk tambang pasir. Paling ada 30 ya, truk. Nggak pasti gitu ya. Gitu ya. Mau ditonton jam 10 malam, kalau mobil ini jam 7 sampai jam 5 udah. Jadi bergilir dan banyak yang parkirnya sini, tapi jamin gitu di sini Mister Jaminan karena ada yang ini pakai disiram pakai air gitu. Kadang-kadang masyarakat ada yang ngomong tapi nggak apa-apa gitu, asal disetor aja. Kalau malam sekali, kalau siang akan 3 kali disiram, soalnya debu gitu. Kalau sekarang mah kan nggak ada mobilnya lagi mogok, biasanya pakai mobil tangki. Di pinggir area tambang, seorang juru parkir mengatur lalu lintas truk yang keluar masuk. Ia menjadi saksi mata operasional tambang setiap hari dari pagi hingga sore. Puluhan truk melintas, meninggalkan jejak debu yang berterbangan ke pemukiman warga. Keluhan warga terus berdatangan kepadanya. Debu, polusi, jalanan rusak. Namun ada yang menarik dari pengakuannya. Menurutnya, masalah debu sebenarnya bisa diatasi. Asalkan jalanan terus disiram air, debu tidak akan terlalu parah. Tapi inilah ironinya, mobil tangki yang seharusnya menjadi solusi justru sedang rusak. Fasilitas yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengelola tambang untuk membersihkan jalanan dari pasir kini terbengkalai. Dan sementara mobil tangki itu terbengkalai, debu akan terus berterbangan masuk ke rumah-rumah, menempel di etalase warung, dan terhirup oleh anak-anak yang sedang bermain. Ya kalau misalkan untuk warga di daerah sini itu gak ada ya. Kalau misalkan kita masih ibarat kata mengikuti aturan jalan di sini ya kan semacam jam-jaman. Ini kan semacam sekarang kan ada jam-jamannya ya. Jam 10 malam kita keluar, entah kalau misalkan sampai jam 4 otomatis sudah gak bisa kita jalan lagi ya karena untuk masalah lalu lintas di jalan di sini alhamdulillah kita aman-aman saja. Ya ibarat kata mah memang untuk masalah kebersihan di jalan memang kan seharusnya diadakan dari bit sekalian kan. Ya misalkan itu cuman kan kalau misalkan sebagai driver namanya juga ban kadang-kadang kita nginjak ada yang kering ada yang basah ya kan. Nah untuk melalui kena jalan ya otomatis kadang kita kotor enggak itu. Kalau misalkan untuk masalah kotor ya mohon maaf aja dari pihak tiper saya ya kan ya. Di balik kemudi truk-truk besar itu
ada manusia dengan kesadaran penuh akan dampak yang mereka perbuat. Salah satu supirnya mengakui mereka tahu truk-truk mereka merusak jalan, menimbulkan debu, menciptakan polusi yang mengganggu pengendara lain. Kami sudah menjalankan prosedur, katanya. Namun kesadaran akan dampak yang ditimbulkan tetap membekas. Sebagai pekerja yang juga tinggal di area ini, ia merasakan sendiri ketidaknyamanan tersebut. Dan dari kesadaran itu, muncullah permohonan maaf. Permohonan maaf dari seorang pekerja yang terjepit antara kewajiban mencari nafkah dan rasa bersalah akan kerusakan yang ia turut ciptakan. Tapi, apakah permintaan maaf saja cukup? Ketika jalan terus rusak, debu terus beterbangan, dan kehidupan warga terus terganggu? Jika debu dan kerusakan jalan adalah masalah yang terlihat, maka ada masalah yang jauh lebih menakutkan, yakni masalah yang mengancam keselamatan jiwa. Menurut saya sih ya gimana ya, kalau bisa gitu, selama itu emang tidak merugikan kita ya. Kalau misalnya kayak di kebun-kebun kan itu kan nggak masalah ya. Itu saya juga sama tuh mepet, kalau yang di kebun saya nggak masalah. Kalau mepet silahkan aja gitu kan, itu kan hak dia, punya dia ibaratkan. Cuman ya itu aja, kita kalau deket pemukiman gitu, jadi efeknya kan gimana gitu kalau deket pemukiman. Kalau kayak di hutan-hutan ya terserah aja saya mah. Ya mungkin emang mengganggu sih, mengganggu mungkin ya. Namanya kan itu kayak gimana gitu. Setidaknya dibilang merusak alam juga terlalu kasar kita ya kalau kayak gitu. Jadi itu kan kalau udah ada, kita ada gunung, ada apa kan enaknya, bagusnya seperti itu kan. Banyak longsor, banyak banjir kan, berakibatnya kayak gitu kalau banyak tambang. Ya nanti kita cari solusi katanya. Jadi untuk sementara ini galiannya kita stop dulu kata dia gitu. Kita cari solusinya gimana baiknya buat yang beli tanah biar mungkin tidak rugi, ya buat kita juga biar tidak ada efek samping longsor apa gimana. Itu kan tanahnya kan merah-merah ya, mungkin sekarang enggak kan, tapi kan setahun, 2 tahun, 3 tahun kan kadang bisa menjamin kan. Semakin apalagi kalau musim hujan kan sedikit tanah itu bisa ke bawah, iya bisa terkikis gitu loh, bisa dampak longsor. Itu aja sih kemarin tuh kita itu nggak minta yang aneh-aneh ya, cuman gitu aja. Kalau nanya sih saya belum, cuman mungkin Pak RT itu udah ngomong ke lurah. Nah kemarin tuh Pak Lurahnya kesini udah survei. Kata Pak Lurah, iyalah nanti kita cari solusi gimana baiknya. Sekarang katanya kita tutup aja dulu untuk sementara gitu. Sepertinya sih kalau kita sih udah ngomong ke yang punya tambangnya, udah ngomong saya sama keluarga di sini ya, udah ke Pak RT. Terus kita sama ini juga sama Pak RT udah langsung ke yang punya tanah sama yang punya tambang. Ya kemungkinan yang punya tambang juga udah ngomong sama Pak Lurah. Nah makanya kemarin itu hari Sabtu kalau nggak salah Pak Lurahnya kesini kan ngecek. Udah ini. Udah clear gitulah, cuman kita lagi nunggu solusinya dia gimana ini maunya gitu. Apa mau diginiin aja? Apa mau diperbaikin apa gimana? Soalnya dulu katanya waktu zaman almarhum yang punya tambang ini ya, kan dulu bapaknya. Dia bilang itu katanya kan di bawah itu mau ada KUA sama puskesmas, katanya mau dibikin tangga berjalan gitu. Ibu Esi, seorang warga yang rumahnya berada sangat dekat dengan area tambang. Setiap hari ia menyaksikan galian tambang yang semakin dalam. Semakin dalam, semakin mepet ke arah rumahnya. Dulu ada janji. Regulasi awal yang dijanjikan oleh pihak tambang yakni akan dibuatkan tangga undakan agar galian tidak terlalu dekat dengan rumah warga. Tapi kenyataannya, janji tinggallah janji. Galian malah semakin dalam dan semakin dekat. Kini ketakutan itu menjadi kenyataan. Bagaimana jika tanah longsor? Bagaimana jika rumah yang ia tempati
puluhan tahun, kini runtuh karena tanah di bawahnya digali terus-menerus. Ini memang hak pemilik tanah, kata Ibu Esi. Ia tidak mempermasalahkan hak orang lain untuk mengelola tanahnya. Yang ia minta hanya satu, jangan terlalu mepet dengan rumah warga, karena itu soal keselamatan. Keluhan tersebut sudah disampaikan kepada Pak RT. Beliau juga sudah menyampaikannya kepada Pak Lurah. Harapan mereka yakni tambang dihentikan sementara waktu sampai ada regulasi yang jelas, sampai ada jaminan keselamatan. Tapi masalah tidak berhenti di ketakutan akan longsor. Ada masalah lain yang sama seriusnya, yakni air. Mata air yang dulu mengalir deras, kini menyusut. Airnya mengalir ke dalam lubang tambang yang dalam. Dan akibatnya, aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga seperti Ibu Esi sangat terganggu. Mencuci jadi lebih sulit. Air untuk memasak sangat terbatas. Harapan warga cukup sederhana. Realisasikan janji awal. Buatkan tangga undakan. Jangan biarkan galian terus mendekat. Dan jangan biarkan ketakutan ini semakin membesar. Pak Tarmidi, Ketua RT 0305, wilayahnya paling dekat dengan tambang, yang menjadi corong suara warga yang takut, khawatir, dan gelisah. Baru-baru ini saya mendapat keluhan dari warga. Yang jelas dampak lingkungan sih ada. Cuman yang dikhawatirkan oleh warga itu yaitu terlalu mepet ke pemukiman. Langsung saya datangin pihak tambang itu, saya konfirmasi, ini Pak gimana masalah tambang, jangan terlalu mepet dengan pemukiman warga. Yang saya khawatirkan ke satu, anak-anak takutnya main ke situ jatuh, otomatis pasti badannya pasti ringsek lah, patah-patah gitu tulangnya. Keduanya takutnya galian itu lama-lama longsor gitu ya. Yang saya khawatirkan longsor itu. Jadi rumah warga takutnya ambruk kena akibat galian pasir itu. Itu aja yang saya sampaikan ke pihak tambang itu. Alhamdulillah ya pihak tambang ngerespon gitu. Ya sekarang juga kan berhenti dulu galian di belakang kampung itu ya. Ya saya bilang tolong diterap aja, kalau mau digali diterap aja, umpamanya jangan sampai kedalaman galian itu mencapai 5 meter atau berapa gitu ya. Ini kan hampir 15 meter lebih itu galian itu kan. Cuman saya bilang diterap aja, kalau mau digali diterap aja, jadi 3 meter atau 2 meter diterap lagi gitu, supaya menyesuaikan lah dengan pemukiman gitu, biar nggak ada jatuh korban gitu. Betul, tanah merah bukan cadas, itu digali dielot gitu ngegalinya. Kalau ngegalinya diterap sih nggak apa-apa gituin ke pihak tambang itu, Pak silahkan aja digali, itu memang hak Bapak, ngegalian pasir itu hak Bapak, mau di dalam segala mungkin nggak apa-apa mas, nggak masalah. Cuman ya ini yang khawatirkan masalahnya dekat dengan pemukiman gitu. Bilangnya seperti itu, mau diterap dibikin semacam tangga gitu, suruh saya seperti itu bikin ya, jangan sampai digali langsung dilot ke bawah sekian meter gitu. Memang itu hak yang punya tambang itu ya, tapi kan dekat dengan pemukiman kan nggak baik juga kalau dilot seperti itu. Kalau diterap sih lumayan lah gitu, untuk keselamatan warga sekitar, nggak jadi terlalu jauh lah ya. Saya akan kasih teguran lagi kalau memang tidak diterap, kalau hanya digalinya di lot gitu ya, gitu kan tadi lihat di sana ya, di lot kan dalam ya. Nah maksud saya itu yang di lot ke dalam itu digali sedalam mungkin, itu diuruk lagi, diterap lagi, dibikin semacam tangga gitu. Untuk sementara ini belum mengadu itu ke saya masalah keluhan air berkurang atau apa. Yang jelas mah polusi lah gitu. Yang jelas rugi, keuntungan nggak ada. Yang jelas rugi karena ini khawatir itulah terlalu dalam ngegalinya.
Ya saran saya sih semoga tambang pasir ini jangan sampai menggali dan merugikan warga sekitar. Itu aja. Keluhan warga tidak main-main. Takut longsor, air berkurang, anak-anak bermain di dekat tambang dengan polusi yang mengancam kesehatan mereka. Sebagai ketua RT, Pak Tarmidi tidak tinggal diam. Ia langsung menghadap ke pihak tambang, menyampaikan keluhan, dan bersyukurnya pihak tambang mendengarkan. Tapi mendengarkan bukan berarti menyelesaikan. Masalah air misalnya, baru sampai ke telinga Pak RT saat wawancara ini dilakukan. Dan meski ia berjanji akan menangani, pertanyaannya tetap sama. Kapan? Berapa lama lagi warga harus menunggu? Pak Tarmidi juga merasakan dampak buruknya, yakni polusi udara dan galian yang terlalu dalam. Harapannya juga jelas, tambang harus merealisasikan regulasi awal, agar semua bisa merasa aman, agar semua bisa merasa nyaman. Tapi pertanyaannya, akankah harapan itu terwujud? Tidak semua orang merasakan dampak negatif tambang. Ada yang justru merasakan berkah. Ada yang hidupnya bisa berubah karena kehadiran tambang ini. Bisa membiayai anak sekolah, pokoknya tercukupi lah untuk biaya hidup sehari-hari mah. Ya untuk perusahaan ini mah bukan masalah ibu warung yang dapat dampak baik ya, semua masyarakat juga baik. Soalnya apa, yang orang bikin rumah kan bisa dikasih di sini kan pasir, bisa ngebangun rumah. Yang dekat-dekat mah kan cuma dikasih, nggak beli gitu maksudnya. Nggak harus beli ke tambang lain gitu maksudnya, yang jaraknya jauh kayak gitu kan. Terus kalau yang masalah mesin-mesin kayak begitu, pesantren kan suka dikasih kayak gitu kan dari perusahaan di sini untuk pasir pembangunan kayak gitu. Terus untuk apa, model pengurugan kayak gitu kan suka dikasih di sini, nggak usah beli maksudnya gitu. Masalahnya kalau keluarnya kan maksudnya nggak apa setiap waktu keluar, ya kan maksudnya waktu tertentu gitu keluarnya. Ada misalkan kalau keluarnya malam udah beres udah apa gitu kan, mungkin ke masyarakat juga nggak ganggu maksudnya gitu, udah pada tidur orang-orang kan gitu. Ibu Ilah Rohilah, ia berjualan di dalam area tambang. Sebelum wawancara, ia sudah mengingatkan jangan membahas tambang. Kalimat itu sendiri sudah berbicara banyak. Ada kehati-hatian, ada rasa takut. Takut kehilangan sumber penghasilan jika ia berbicara terlalu jujur. Yang ia rasakan katanya hanya dampak positif. Dengan berjualan di dalam tambang, ia bisa menghidupi anak-anaknya, memberikan mereka masa depan yang jauh lebih baik. Tapi, benarkah hanya ada dampak positif? Atau ia memilih untuk tidak melihat yang negatif? Karena hidupnya bergantung pada tambang ini, kita tidak akan pernah tahu jawaban sebenarnya. Karena dari awal, ia sudah meminta untuk tidak membahas tambang. Dan itu adalah jawaban yang paling jujur. Ia tahu ada masalah, tapi ia tidak bisa berbicara. Kita telah mendengarkan banyak suara dari juru parkir yang menyaksikan keluhan warga setiap hari, dari supir yang meminta maaf atas kerusakan yang ia turut buat, dari Ibu Esi yang takut rumahnya runtuh, dari Pak RT yang mewakili kegelisahan warganya, dari Ibu Ilah yang memilih tutup mulut demi nafkah. Apa yang terjadi di Desa Pancanegara bukan hanya soal debu atau jalanan rusak. Ini soal janji yang tidak ditepati,
soal regulasi yang diabaikan, soal keselamatan warga yang dipertaruhkan demi keuntungan ekonomi. Ini soal ketidakseimbangan kekuatan antara perusahaan besar dan warga kecil yang hanya bisa mengeluh dalam hati. Pembangunan dan ekonomi memang penting. Tidak ada yang menyangkal itu. Tambang memberikan pekerjaan, memberikan penghasilan, dan bahkan membantu ibu-ibu untuk menghidupi anak-anaknya. Tapi dengan harga apa? Dengan mengorbankan keselamatan, dengan membiarkan rumah warga terancam longsor, dengan menutup mata terhadap polusi yang merusak kesehatan anak-anak. Apakah kemajuan ekonomi harus selalu datang dengan harga pengorbanan lingkungan dan kenyamanan warga? Apakah tidak ada cara untuk menyeimbangkan keduanya? Jawaban sebenarnya sederhana. Bisa. Asalkan ada niat. Asalkan ada komitmen. Asalkan regulasi ditegakkan, bukan hanya dijadikan janji manis di awal. Mobil tangki bisa diperbaiki, jalan bisa disiram, tangga undakan bisa dibuat, galian bisa diatur jaraknya dari rumah warga, air bisa dikelola dengan bijak. Semuanya bisa dilakukan jika ada kemauan. Tapi kenyataannya, mobil tangki rusak dibiarkan rusak, jalanan tidak disiram, tangga undakan tidak pernah dibuat, galian terus mendekat ke rumah warga, air terus berkurang, dan ketika ditanya, jawabannya, itu bukan kapasitas saya, tanya yang lain. Inilah akar masalahnya. Bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak ada yang mau untuk bertanggung jawab. Matahari terbenam di desa Pancanegara. Debu perlahan mengendap seiring truk-truk berhenti beroperasi. Warga kembali ke rumah mereka masing-masing. Ibu Esi menatap galian tambang yang semakin dalam dengan cemas. Pak RT duduk di teras rumahnya, memikirkan langkah selanjutnya. Di tengah semua keluhan, di tengah semua kekhawatiran, masih ada harapan. Harapan yang sederhana, harapan yang seharusnya bukan sulit untuk diwujudkan. Warga tidak meminta tambang ditutup. Mereka tidak meminta pekerja kehilangan mata pencaharian. Yang mereka minta hanya diperlakukan dengan adil, didengarkan dengan serius, dan dijanjikan sesuatu yang kemudian benar-benar direalisasikan. Pak RT bilang, pihak tambang mendengarkan keluhan. Itu langkah awal yang cukup baik. Tapi mendengarkan tidak cukup. Harus ada tindakan, harus ada perubahan nyata. Karena di balik setiap keluhan ada manusia. Ada Ibu Esih yang takut rumahnya runtuh. Ada Ibu Iis yang capek membersihkan debu setiap hari. Ada anak-anak yang menghirup debu tanpa mereka sadari. Ada warga yang kehilangan akses air bersih. Mereka bukan angka statistik. Mereka adalah tetangga kita, saudara kita, manusia yang sama-sama berhak hidup dengan aman dan nyaman. Desa Pancanegara berdiri di persimpangan antara kemajuan ekonomi
dan kelestarian lingkungan, antara keuntungan segelintir orang dan kenyamanan banyak orang, antara janji dan realisasi. Jalan mana yang akan dipilih? Itu bukan hanya keputusan pihak tambang, tapi juga keputusan kita semua sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai manusia yang peduli. Karena pada akhirnya, pembangunan yang sejatinya bukan diukur dari berapa banyak pasir yang digali, tapi dari berapa banyak warga yang bisa tidur nyenyak tanpa takut rumahnya runtuh. Dari berapa banyak ibu yang bisa berjualan tanpa debu menghalangi pandangan. Dari berapa banyak anak yang bisa bermain dengan udara bersih. Desa Pancanegara dulu tenang, damai, dan bersih. Sekarang berdebu, berisik, dan gelisah. Tapi cerita ini belum selesai. Masih ada waktu untuk mengubah narasi. Masih ada kesempatan untuk mewujudkan janji. Pertanyaannya bukan bisakah? Pertanyaannya adalah maukah?